Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurul Setiawati, NIM 23010200014 dari kelas PAI 4A YIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan media pembelajaran 2 dimensi berupa metamorfosis kupu-kupu. Pada metamorfosis kupu-kupu ini termasuk materi ilmu pengetahuan alam yang sudah kita pelajari sejak sekolah dasar. Metamorfosis sebenarnya tidak hanya dialami oleh kupu-kupu saja, karena setiap makhluk hidup pasti akan mengalami perubahan selama hidupnya. Metamorfosis kupu-kupu merupakan perubahan bentuk tubuh kupu-kupu dari telur, larva, pupa, dan imago. Proses perubahan tersebut termasuk metamorfosis sempurna. Nah, dari metamorfosis sempurna itu sendiri merupakan perubahan bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase. Setiap hewan yang mengalami metamorfosis ini akan melalui 4 tahap pertumbuhan dan perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk dari satu fase ke fase lainnya, di antaranya yang pertama telur. Biasanya kupu-kupu akan meletakkan telur satu persatu di tanaman inang. Biasanya kupu-kupu betina meletakkan telur di daun, tangkai, dan bagian tanaman lain yang bisa digunakan untuk makanan larva. Telur hewan ini memiliki ukuran sangat kecil, warna dan bentuknya beragam. Jumlah telur kupu-kupu berbeda, ada yang menghasilkan telur sekitar 30 butir, 100 butir, bahkan sampai 200 butir. Yang kedua, larva. Pada fase ini ditandai dengan pergantian kulit atau molting. Setiap tahapan satu molting dengan molting lainnya dikenal dengan sebutan instar. Warna setiap instar ini berbeda. Ada larva yang memiliki warna cerah namun umumnya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut merupakan strategi larva untuk menghindari pemangsa. Namun ada juga ulat berwarna cerah namun ternyata berbahaya karena memiliki racun. Secara morfologis, larva ini memiliki tubuh silindris dan memiliki cepal, torak, dan abdomen. Larva memiliki tipe mulut menggigit dan mengunyah. Fase larva ini memiliki 3 pasang tungkai pendek di torak, 4 pasang kaki semu pada ruas ketiga sampai ruas keenam. Abdomen berjumlah 5 pasang dan ada juga kaki semu di bagian ujung abdomen. Selanjutnya yang ketiga, pupa. Pupa merupakan fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan telah berhenti makan. Pupa dibungkus dengan krisalis dan tidak bergerak selama proses perubahan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang terakhir, imago. Kupu-kupu besar akan keluar dari pupa setelah matahari terbit atau siang hari. Hal ini bertujuan agar proses pengiringan sayap lebih cepat dan kupu-kupu tidak langsung terbang mencari makan. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kelembapan, suhu, dan cahaya matahari. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa diawali dengan menghubungkan spirakel pada kupu-kupu dengan tabung pendek untuk bukaan atau ventilasi pada krisalis pupa. Bagian ventilasi itu bermanfaat untuk mengambil udara. Setelah udara masuk, maka kupu-kupu akan memompa tubuhnya sehingga membuat cangkang pupa rusak tepat di belakang kepala. Kemudian kupu-kupu akan mengeluarkan bagian kepala dan diikuti bagian tubuh lainnya. Ketika berhasil keluar, kupu-kupu tidak langsung terbang. Biasanya kupu-kupu akan diam dalam waktu beberapa menit. Hewan tersebut akan memompa darah ke pembuluh darah di sayap dengan tujuan agar bagian sayap bisa merentang. Umumnya kupu-kupu jantan akan langsung terbang setelah sayapnya mengeras. Namun untuk kupu-kupu betina biasanya akan tinggal beberapa saat di tempat pupa tersebut. Energi yang dimiliki kupu-kupu dewasa untuk terbang dan kawin berasal dari simpanan pada fase ulat dan hasil konsumsi nektar tumbuhan. Mungkin hanya itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.